Halo teman baik, apa kabar? Jadi tahun ini teman baik punya program baru nih loh, Yayasan Teman Baik Nusantara berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Jadi kita ada membuat program rilis Rabu Inspiratif Libatkan Spesialis. Nah, hari ini di episode perdana kita sudah hadir dua narasumber kita yang keren punya ya. Jadi yang pertama ada Dr. Ana Agung Ngurah Gede Dharma Yuda MKes, siapa yang tidak kenal beliau ya. Video edukatifnya banyak sekali ya di dunia maya. Kemudian yang kedua ada Mbak Luki Windaning Tias Marmer, MPSI Psikolog dari Yayasan Teman Baik Nusantara. Halo Mbak Luki, apa kabar? Suara Ya, saya jelas? halo Halo? Ibu, selamat pagi, kabar baik. Oke, Yuk, ya Ibu jelas suara jelas saya? suaranya Mbak Luki. Oke, jadi Ya, ya, tidak berlama-lama lagi ya, karena dua narasumber kita sudah hadir dan sudah siap untuk berdiskusi. Jadi kita mulai aja ya. Diskusi kita hari ini berjudul tentang COVID-19 gelombang ketiga, waspada boleh, panik jangan. Jadi Pak Dokter, saya Siap. mau tanya, gimana sih sebenarnya kondisi COVID-19 di Kota Denpasar ini, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi, sahabat teman baik semua ya. Ya. Mbak Grace, jadi kalau kita berbicara sekarang COVID-19 ya, yang di gelombang ketiga di Kota Denpasar, yang katanya namanya varian Omikron gitu ya. Jadi sebenarnya semenjak tanggal 22 tepatnya ya, tanggal 22 Januari kemarin di Denpasar itu kasusnya sedikit lebih mulai meningkat. Boleh meningkat, puncaknya tanggal 9 kemarin. Tanggal 9 Januari kita peak itu sampai 990 kasus konfirmasi. Tapi sekarang ini sudah turun, sudah melandai. Sudah Udah melandai turun, ya. udah per hari ini. Kemarin kasus kita baru 231, tapi kesembuhannya sudah di atas 600. Kesembuhan Oke, di atas kesemuanya 600. iya. Wow. Jadi memang kalau berbicara Omikron itu kecepatan peningkatan kasusnya 2 sampai 3 kali lipat dari yang varian yang duluan, yang tahun 2021 Delta ya, Dok, ya? Delta itu. Lebih cepat dia kenaikannya. Kemudian cepat menular, cepat meningkat kemudian sekarang tapi gejalanya jauh ringan. Oh, Gejalanya ringan. sangat jauh ringan sekali, dia lebih cenderung isolasi mandiri saja, karena sembuh sendiri sudah gitu. Dan sekarang memang sudah kasusnya sudah lumayan landai di Kota Denpasar. Per data kemarin ya, per data tanggal 22 Februari. Per 22 Februari berarti Ya, sudah landai. sudah mulai turun lah, jauh turunnya dari. Jadi setiap hari itu signifikan lah turun dia, turun Gitu ya, deh. Dok. Untuk gejalanya sendiri ya dibandingkan yang varian sebelumnya, Dok. Betul. Ini kan lebih ringan. Iya. Ada nggak yang khasnya seperti apa? Sekarang juga kan banyak nih masyarakat Iya. batuk pilek Iya, lagi kan. Apakah itu seandainya tes? Iya. Mereka jadi takut tes juga gitu, nanti positif, gimana sih sebaiknya, Dok? Iya, sebenarnya kita tidak bisa, nggak usah terlalu berbicara varian ya, nggak usah mau varian Delta, mau Omikron, apapun variannya itu semua berbahaya gitu ya. Semua memiliki risiko yang sama gitu ya. Cuman saat ini, kenapa ini terlihat ringan gejalanya? Ya ini karena adalah peran vaksinasi. Jadi kita sudah tervaksinasi dominan di Denpasar, cakupan vaksin 1, vaksin 2 itu sudah di atas 100%. Untuk vaksin 1 dan vaksin 2 ya sudah di atas 100%. Jadi dengan adanya vaksinasi, kekebalan tubuh kita itu sudah mulai bangkit ya. Sudah mulai ada kekebalan tubuh. Sehingga gejala yang muncul jauh ringan sekali. Ya sama kayak flu biasa. Kayak Sedikit flu demam, biasa, ya. ada batuk, pilek dan kadang-kadang tanpa gejala. Malah banyak yang tanpa Malah gejala. banyak yang tanpa gejala gitu ya. Jadi gejalanya kayak orangnya flu biasa biasa ya, gitu Dok. ya, dominan seperti Nike. Jadi kalau itu dites, Ya. ya probabilitas untuk positifnya akan tinggi kemungkinan. Oh gitu ya, Dok. Karena kalau kita bilang varian ini apa namanya COVID ini sudah menyebar, sudah pandemi, dan di mana-mana ada gitu ya. Mungkin toh pun kalau kita tanpa gejala, kita lakukan tes sekarang, Ya. mungkin saja akan ada yang positif. Nah, tapi karena iklimnya, cuaca kemarin agak ekstrim ya, Iya. banyak yang flu, batuk, pilek seperti itu kalau dites ya akan terungkap kasusnya cukup banyak. Jadi tinggi lagi ya. Betul, kita lihat kemarin di awal Januari kan memang banyak memang situasinya orang batuk, pilek, demam. Iya. Ya itu kalau dites-tes ya otomatis akan banyak kasusnya. Oke. gitu lah. Jadi baiknya kalau batuk, pilek nih kita mulai nih ya ada gejala Ya. di salah satu keluarga seperti Ya. itu. Sebaiknya apa yang harus dilakukan nih, Dok? Langsung proteksi diri, langsung protokol kesehatan jalankan. Pakai masker langsung di rumah, isolasi mandiri di rumah sampai gejala itu hilang.
Isolasi mandiri Di di rumah rumah. berapa hari, Dok? Oke. Nah, kalau kita berbicara sekarang ini sudah mengarah ke misalnya ini varian Covid sedang banyak nih sekarang Iya, ya. Isolasi itu 10 hari. 10 hari ya. 10 hari isolasi itu gitu. Jadi artinya begini, kita belum tahu ini kita positif Covid apa Iya, tidak betul. kan? Mm-mm. At least jikalau kita sudah mulai bergejala, Mhm. upaya pertama itu tolong lindungi diri kita dan orang-orang yang ada di rumah kita. Mhm. Pakai masker langsung. Pakai masker. Pakai masker, support dengan makanan yang bergizi, minum Mm-mm. vitamin. Kalau ada flu ya tambahkan obat flu. Udah istirahat, lebih banyak istirahat. Dan jangan keluar dulu kemana-mana. Oke. Kalau kita sampai keluar ke kerumunan, kita akan ada perasaan berdosa harusnya. Iya. Karena nanti kalau orang lain itu tertular. Betul. Karena saat ini memang ada varian Omikron namanya. Ini penularannya sangat cepat. Penularannya sangat-sangat cepat. sangat cepat ya. Iya. Jadi pas daya tahan tubuh kita lagi nggak bagus Dan ya itu otomatis ya. kemarin beberapa kasus saya kebetulan karena Tiang praktisi swasta juga Iya. ya, Tiang praktek juga oleh secara mandiri. Jadi kita bisa lihat tuh kok satu keluarga gejalanya sama, Hmm. berempat berlima gejalanya sama. Jadi kita curiga dan ini satu rumah ini udah terjadi penularan yang sangat Penularan, ya. cepat gitu loh. Kalau kontak erat itu juga sama, tetap 10 hari atau gimana, Dok? Nah kalau dia kontak erat, misalnya karena udah terbukti nih ya, Iya. indeks kasus ketemu satu orang yang positif di Iya, rumah, positif betul. loh, Heeh. bukan hanya tanpa Kalau- tes ya. Kalau positif berarti kan sudah tes ya. Tes Iya. positif dia, ternyata ada kontak erat di rumah lagi 4 orang. Iya. Nah, 4 orang ini harus kita tes dulu, Mm-mm. kemudian dia isolasi mandiri juga. Iya. Di hari kelima itu diulang lagi dengan exit test. Oke. Di hari berarti- kelima, jika di hari kelima ternyata negatif, Aha. sudah, jadi tidak masalah kontak eratnya. Tapi Oh. jika hari kelima dia masih ternyata positif, dia lanjut isolasi Lanjut sampai ke totalnya 10 10 hari. 10 hari ya. Totalnya menjadi Oke. 10 hari. Oke, berarti isoman itu seperti yang tadi dokter sudah bilang kan, Ya. jadi lebih banyak istirahat Betul. ya, asupan vitamin juga. Nah, Iya. kadang juga kalau orang isoman itu ya dok, yang artinya biasanya aktif, nah dikasih istirahat biasanya mulai agak cemas, biasanya timbul Nah. seperti itu kan ya. Inilah yang sering saya wanti-wanti nih. Banyak orang yang tidak siap akan menerima Iya. resiko dari hasil. Iya betul. Itu Nah ini dia. saya makanya tidak usah panik, jangan panik dulu. Kalau Anda bergejala, ya Ya. udah istirahat aja. Ini virus dia akan self limited disease, dia akan sembuh sendiri. Di hari ke-10 itu sesuai dengan aturan edaran dari Kemenkes, itu udah berdasarkan kajian virologi ya. Kenapa ya. hari ke-10 kita selesai isolasi mandiri? Itu sudah dianggap virulensi kumannya, virusnya sudah nggak ada. Jadi sudah Jangan aman, isolasi. tidak akan Tetapi, menular. banyak orang yang belum siap begitu Iya. dia akan testing. Dia bilang, Iya. "Oke, aku tes, aku takut nih. Nanti gimana anak-anakku gitu. Aku Iya. tes aja." Begitu hasil tesnya keluar positif, Iya. udah Malah otomatis stres sendiri ya. malah stres sendiri, psikologis Dan terganggu. malah tambah drop ya, Tambah Dok? drop. Mike itu yang saya bilang, secara psikologis kalau udah nggak siap akan dari membaca hasilnya, mending nggak usah tes. Mending nggak Anda usah isolasi aja sudah gitu tes. loh. Langsung ya ambil Iya. langsung isolasi gitu Udah, ya. begitu bergejala isolasi aja. Karena apa? Begitu dia tidak bergejala tanpa tes, dia isolasi, ya obatnya apa? Ya istirahat. Istirahat juga. Prokes ketat, istirahat, minum asupan vitamin, makanan yang bergizi, Iya. buah, happy. Happy ya betul. Oke, Iya, happy itu penting Penting banget. istirahat sekarang, buatlah aktivitas hobi yang baru. Kalau Iya. awalnya nggak suka nonton YouTube, ya Heeh. main media sosial, ya bermainlah media sosial yang positif. Iya. Baca apa gitu yang elektronik kan, bisa istirahat sambil di rumah. Nah, Iya, untuk iya. naikkan imun kan. Iya, Ya, iya. tapi kalau kita nggak bisa mengelola stres, begitu kita tes hasilnya positif, setes duluan udah panik. Betul. Mulailah berubah. Aduh, kok nggak ada yang men-tracing saya nih? Kok nggak ada yang kasih obat ini obat itu ya? Gimana nih? Iya. Nah, main menyalahkan jadinya. Iya, iya benar. Dan tambah Dari drop situ jadinya ya. tambah drop. Makanya mending kalau kalian nggak siap, nggak usah Iya. tes lah. Gitu Kalau ya, udah nggak Dok, ya. siap jangan. Tapi kalau Anda siap, Mm-mm. secara psikologis nggak semua ya. Iya. Saya bergejala nih, oke saya akan tes untuk kewaspadaan saya. Iya, Begitu iya. tes, aduh benar positif. Apakah setelah positif Anda sudah siap terima resikonya? Oke siap, berarti apa konsultasi sama atau juga isolasi mandiri? Iya sih. Cuman lebih pasti aja jadinya. Iya. Cuman harus siap dengan Harus hasil. siap. Kalau nggak siap, dominan yang begitu. No, dominan. ya, Dok, ya? Dominan orang nggak siap akan terima hasilnya. Gitu ya, oke. Iya. Nah, di sini kan juga sudah hadir nih, ada Mbak Luki ya. Mbak Luki, ngomong-ngomong tadi kita kan dengan Dokter Gung bicara tentang hasil kesiapan setiap orang ya untuk menerima hasil tesnya gitu. Kan itu tidak semua orang siap seandainya terkonfirmasi positif kan Mbak Uci.
Kira-kira dari Mbak Uci gimana sih cara mengatasi kecemasan dan overthinking itu Mbak Uci? Ketika kita menerima, wah ternyata saya positif loh. Terus apa sih yang harus dilakukan? Ya, baik. Izin Bapak Dokter, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi, ya, semoga suara saya jelas ya. Betul, saya setuju dengan Pak Dokter ya. Ketika kita tidak siap gitu ya untuk melakukan tes ataupun menerima hasilnya, ya memang berarti tidak usah tes, tetapi ya, tetap bertanggung jawab untuk melakukan isolasi mandiri ketika kita sudah mengetahui ada gejala-gejala nih yang kita rasakan. Tetapi saat sudah terkonfirmasi positif, kemudian dari hasil tersebut kita merasakan kecemasan, ya sadari bahwa itu respon yang natural gitu ya, respon yang wajar kok dari kita saat kita berhadapan dengan situasi ini yang cukup stressful gitu ya. Oh, saya terkonfirmasi positif gitu. Ya, secara natural kemudian kita akan merespon, tubuh kita pun akan merespon yang namanya kecemasan ataupun perasaan tertekan karena kita tidak pernah siap dengan hal tersebut begitu. Betul, Mbak. Jadi pahami bahwa itu memang ya, kenali dulu, oh ya saya merasa cemas, oh saya khawatir ya, oh saya kok ada rasa panik gitu ya sedikit. Ya. Nah, itu memang respon yang alamiah ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak dapat kita prediksi. Situasi-situasi yang stressful. Dari situ, dari kita mengenali bahwa kita sedang merasakan cemas, ya, kita perlu mengelola cemas itu tadi yang Bapak Dokter sampaikan gitu kan. Bagaimana sih kita mengelola cemas ini agar rasa cemas ini tidak menjadi cemas yang berlebihan dan sampai mengganggu kita gitu. Yang sampai akhirnya ketika kita cemas yang berlebihan, kita panik, kemudian kita sampai abai gitu melakukan protokol kesehatan ataupun rasanya nggak nyaman untuk melakukan isolasi mandiri yang akhirnya berpengaruh juga terhadap fisik kita gitu. Mungkin terkait dengan imun sistem kita ataupun ketika kita panik sebenarnya panik itu kan akan mempengaruhi reaksi fisik kita gitu ya. Jadi dada semakin berdebar gitu, kemudian mungkin rasanya ada rasa nyeri, kemudian juga biasanya suhu tubuh akan lebih meningkat dari biasanya gitu. Jadi semakin lagi cemasnya seperti lingkaran setan gitu ya. Ya, jadi kita pahami bahwa kenali dulu, oh ya saya sedang merasa cemas. Kedua, bagaimana saya mengelola cemas ini gitu. Ya, dengan cara meningkatkan prokes, kemudian melakukan isoman, kemudian juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat dukungan apa sih yang sebenarnya saya butuhkan ya. Gitu sih, dan tetap beraktivitas gitu, tetap beraktivitas seperti biasa meskipun lagi isoman kemudian terkonfirmasi positif, bukan berarti kan kemudian kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas gitu. Tentu istirahat sangat penting gitu ya. Betul Pak Dokter, Bu Pes gitu, tapi tetap aktivitas, misalnya membaca buku, memasak gitu ya, yang tetap tentu dengan prokesnya begitu ya. Itu sih kurang lebihnya. Nah, kalau untuk di rumah itu kan biasanya pada saat isoman ya, kita kan kadang gatel jadi pengen lihat informasi di medsos kan Mbak Luki. Jadi kadang informasi yang terlalu banyak itu kadang cenderung nggak bagus kan juga ya Mbak Uci ya. Tentang misalnya kita mau lihat tentang COVID, nah malah kita bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita nggak Mbak Uci? Kalau misalnya kita tidak bijak dalam menggunakan medsos di saat kita isoman itu gimana? Ada tips and triknya nggak? Iya betul, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banjir informasi juga kadang-kadang membuat kita lelah ya secara mental juga gitu kan. Melihat informasi seliweran misalnya kasus-kasus orang yang meninggal, kemudian juga semakin hari mungkin semakin banyak yang terkonfirmasi begitu. Jadi kitanya juga secara mental lelah sekali melihatnya ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya dari kita sendiri mencoba untuk membatasi diri gitu ya, membatasi buat kebijakan untuk diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi batasi penggunaan media sosial, kemudian informasi yang ingin kita lihat, kita memiliki kendali atas
hal tersebut sebenarnya. Mana informasi yang mau kita lihat atau tidak, mana informasi yang kok kayaknya bikin saya cemas ya, kok bikin saya nggak nyaman ya gitu. Jadi Itu kan adalah sebuah sinyal. Iya, betul. Iya, sebuah sinyal. Berarti ya udah saya coba untuk tidak melihatnya, saya coba alihkan ke informasi lain atau melihat video yang menyenangkan, yang lucu, video masak misalnya, kita punya hobi yang baru nih jadinya gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa untuk mengambil jarak dulu untuk tidak menonton, tidak bermedia sosial, ataupun kita bisa sementara nih mungkin di Instagram gitu ya, sekarang kan mainnya Instagram ya, jadi unfollow dulu mungkin akun-akun yang dirasa kok nggak nyaman ya buat saya gitu, dan itu it's okay kok. Berarti kendali tetap di diri kita ya, yang tahu seberapa batas tingkat kecemasan saatnya sudah melihat berita-berita yang terlalu simpang siur seperti itu, kita ya yang punya kendali untuk itu ya Mbak Lucky ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk Dokter Gung sendiri nih, dari sekian lama kan ini sudah kita mau tahun ketiga ya Dok ya? Iya, tahun mau masukin ke tahun ketiga. Oke. Yang sudah dilakukan ya untuk menjaga imunnya ini kan udah panjang ya Dok. Kalau dari dokter sendiri apa sih yang dilakukan? Saya lihat kan video-videonya sangat edukatif gitu ya. Kadang kalau orang lagi isoman ngeliat videonya dokter itu pasti bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi ya itu nggak usah terlalu berpikir yang jauh dulu ya, terlalu negatif kita overthinking seperti itu ya. Jadi yang dibilang sama Mbak Lucky tadi, ya kita selektif lah memilih mana media-media yang harus kita up gitu ya. Jadi sekarang intinya nggak usah panik, nggak usah stres gitu aja. Jadi bisa harus mengelola stres dengan baik. Dengan cara apa? Kalau mau suka masak, pakai masak gitu kan. Tetap beraktivitas. Tapi jangan terlalu fokus kepada COVID itu gitu loh. Nah, jadi aktivitas aja biasa anggap normal. Sehat gitu. aja ya. Ya harus anggap saja. Kita harus optimis, kita sehat gitu ya. Dan kita memang dalam kondisi sehat gitu aja. Nah, sekarang peran dari pikiran ini kepada daya tahan tubuh kita itu sangat-sangat besar. Iya, betul. Menyehatkan jiwa sama mental itu mental tuh lebih berat ya dibanding fisik ya. Iya, betul. Makanya oleh karena itu fisik kita memang kelihatan demam hari ini, suara bengek gitu misalnya. Tapi mental ini nggak boleh seperti itu. Sehingga menyehatkan mental itu kunci utama. Ya. Kalau saya sih kalau berpikirnya saya harus bahagia gitu aja. Saya harus happy gitu aja. Walaupun dalam kondisi sakit pun misalnya kita sedang demam, kita harus bisa menghibur orang gitu. Kalau saya pikirnya gitu. Karena begitu orang lain itu merasa bahagia melihat kita, nah, kita itu mendapat pahalanya, mendapat kebahagiaannya lebih besar. Makanya ya selalu siap buat konten aja lah. Entah mau nari, entah sambil nyanyi, joget-joget, atau memberikan sedikit tips gitu. Orang lain akan merespon itu dengan baik, mereka dengan komen, jadi saya merasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada. Ya, jadi itu cara saya sebenarnya untuk mengelola stres ya, bukan karena COVID ini aja. Kita kan pekerjaan. Betul. Hidup ini tidak akan mungkin tanpa stres. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik ya. Iya, betul. Jadi kalau saya ya udah ngapain lalu aja. Ya udah biasa, itu udah COVID udah biasa gitu ya. Dalam artian yang penting Anda sudah terapkan prokes dengan baik, sudah itu kata kunci utamanya gitu loh. Sehingga kita tidak akan ada kata-kata menyalahkan orang lain. Kalau kita hari ini positif ya mungkin salah kita kan. Betul nggak Permisa? Salah Anda sendiri. Mungkin Anda tidak prokes dengan baik. Mungkin Anda mengatakan saya sudah pakai masker dok gitu. Mungkin maskernya di dagu. Nah, maskernya ngomong-ngomong masalah masker. Masker yang benar itu gimana sih sebenarnya Pak Dokter untuk sebagai proteksi ya? Kan masker aja nih sebenarnya. Cuma masih banyak orang yang masang maskernya itu bisa di bawah hidungnya, apalagi di dagu. Betul. Itu yang benar gimana? Kita berbicara masker sekarang satu jenis maskernya. Baru kita berbicara kualitas. Yang kedua, cara pemakaiannya. Kan banyak orang bilang walaupun maskernya bagus, maskernya tidak menutupi hidung sama mulut, tapi maskernya malah di dagu doang. Dia tetap ngomong hidungnya buka. Sama aja walaupun maskernya bagus. Tapi kalau berbicara kualitas masker, kita harus memakai masker yang minimal itu 3 lapis. Triple. Minimal yang triple, dan itu bisa menutup dari hidung sampai ke pinggir. Oh ya, ketutup semua aja. Ketutup semua gitu ya. Jadi yang memang yang standar itu ada berapa merek ya. Tipenya saya tidak akan sebut itu, tapi Anda cari yang minimal triple. Ya. Tapi
Tapi kalau bisa double itu ada beberapa masker yang memang misalnya contohnya masker bedah gitu yang non medis itu harus didouble pemakaiannya. Oh, oke. Double ya. Jadi kalau kualitas masker yang bagus kalau kita coba tiup ya. Ya. Kita pegang dari sini tidak ada tembus anginnya itu udah termasuk bagus, bagus cukup itu ya, ya, proteksinya ya. proteksinya cukup gitu dia. Nah, setelah kualitasnya bagus, cara pemakaiannya yang harus perhatikan gitu loh. Itu dia ya. Itu dia. Jadi banyak orang yang abai di situ. Saya udah pakai masker dong, maskernya udah bagus, tapi pemakaiannya tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Tidak menutup hidung sama mulut gitu. Atau pas dia berbicara malah sengaja dibuka. Nah, itu dia. Sama aja gitu loh. Jadi cara pemakaian dan kualitas itu juga harus diperhatikan. Ya, harus sama-sama diperhatikan. Masker itu. Jadi itu protokol kesehatan nomor 1 lah. Nomor 1. Tanpa disadari ya, coba lihat ya. Kita selama 2 tahun ini sudah dalam tanda kutip dipaksa menggunakan masker. Probabilitas Anda flu gimana? Coba lihat sekarang. Jauh loh menurun. Jauh banget menurun sebenarnya. Bagi orang yang care ya. Yang dulunya dia apalagi dia di jalanan sering pakai masker, sekarang biasanya sebulan sekali dia flu, bersin-bersin gitu. Sekarang coba lihat setelah dia rajin menggunakan masker. Karena proteksi masker ini bukan hanya untuk virus corona yang saat ini terjadi, enggak. Berbagai macam penyakit itu bisa diproteksi dengan masker ini kan. Jangan salah ya, ada TBC yang jauh lebih mematikan, lebih parah daripada corona ini sebenarnya. Tapi itu belum tentu sampai sekarang. Biar kita nggak berpikir bahwa hanya maskernya hanya coronanya, enggak. Banyak masker ini fungsinya gitu loh. Orang yang punya alergi debu, asap itu sangat efektif itu tanpa disadari ya. Makanya kita jangan terlalu overthinking. Gara-gara COVID aja harus pakai masker, enggak. Sebenarnya masker ini sebuah edukasi yang bagus saat ini untuk ke depan kita, bukan hanya untuk masalah COVID sebenarnya. Betul. Ya, jadi paling Anda sudah terapkan prokes dengan baik dengan masker, Anda happy aja. Anda mau masak seperti yang Bu Luki tadi, Anda mau masak, Anda mau baca buku elektronik, cerita yang happy, tapi pilih selektif, jangan sampai kita salah bermedia sosial. Betul. Saya pun begitu. Saya berkonten itu lebih ke arah yang edukasi, kemudian etikanya tetap ada. Iya, tetap itu harus ada. Harus ada. Yang penting kita menghibur diri kita. Karena fungsi pertama kita berkonten itu untuk menghibur diri kita gitu loh. Dan mencari teman gitu. Kemudian kalau itu mendapatkan respon yang positif dan banyak yang mendapatkan bahwa kok seneng ya ngeliat kontennya Pak Dokter, kok happy. Kebahagiaan saya itu berlipat ganda daripada kebahagiaan yang Anda dapat. Dan imun pun jadi meningkat. Imun dengan semakin semangat kita. Selalu akan optimis, tambah produktif juga. Aduh, betul. Jadi kita semangat kerja, semangat apapun yang aktivitas kita akan kita jalani dengan penuh semangat. Itu kata kuncinya. Begitu kita semangat, kita optimis, imunitas kita tanpa kita sadari loh. Hormon ini akan berfungsi dengan baik gitu. Iya, betul. Jadi kita enggak terlalu skeptis terus, enggak terlalu negatif. Jadi tanpa disadari kalau kita negatif, ion-ion negatif muncul terus, malah penyakit-penyakit sampai cancer pun akan muncul. Iya, betul ya. Jadi ya positif aja. Positif gitu aja ya. Be positif. Be positif gitu. Kelola stres dengan baik gitu. Pokoknya happy gitu ya. Betul sekali, setuju banget dengan yang dibilang Pak Dokter ya. Mbak Luki, saya mau tanya nih Mbak. Setelah sekian lama nih kan kita dilanda pandemi ya. Kira-kira masalah kesehatan mental apa sih Mbak yang kira-kira akan berdampak paling lama Mbak untuk pandemi ini? Iya, pandemi ini kan banyak sekali ya. Jadi berdampak cukup besar sekali. Misalnya kalau dari yang 2 tahun lalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Betul. Misalnya. Kemudian berdasarkan penelitian ternyata kasus kekerasan dalam rumah tangga juga jadi meningkat gitu ya. Baik. Jadi baik secara fisik maupun psikologis, verbal itu ternyata semakin meningkat gitu. Nah, jadi ketika ini berlangsung cukup lama gitu ya, masalah kesehatan mental pun juga tidak dapat kita hindari, jadi juga muncul gitu. Misalnya yang tadi nih, ketika rasa cemas itu tidak dapat terkelola dengan baik, kemudian menjadi cemas yang sampai mengganggu fungsional kehidupan kita sehari-hari, maka dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kecemasan gitu. Bisa mengakibatkan gangguan kecemasan umum, misalnya jadinya semua hal itu dikhawatirkan gitu ya, dicemaskan. Oh, mau pergi ke sini, aduh nanti gimana nih, kemudian nanti kalau saya
Betul, ya setiap hari nih overthinkingnya Iya, tuh hampir setiap hari, kan itu sangat tidak nyaman gitu ya. betul Mbak. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan kecemasan, kemudian Mhm. gangguan depresi, misalnya tadi Mhm. ada beberapa stresor yang cukup besar, kehilangan pekerjaan, Mhm. kehilangan orang yang kita cintai, Mhm. dan belum bisa memprosesnya Iya. dengan baik, itu bisa menimbulkan terjadinya gangguan depresi gitu ya. Mhm. Kehilangan minat, kemudian merasa tidak berdaya dan hopeless gitu. Iya. Mhm. Kalau untuk Kemudian ada anak-anak lagi nih, gimana Mbak Luki? hmm, Untuk anak-anak kan ya kalau dulu mereka kan sempat PTM nih kan sudah happy ya. Jadi dari mm, belajar online terus sempat PTM sebentar akhirnya online lagi itu kan untuk anak-anak online kan lagi, apa ya butuh adaptasi yang nggak mudah ya bagi mereka. gitu, Nah itu betul. kan bisa aja sebenarnya anak-anak itu dilanda stres kan online Ya, berjam-jam itu ya, kan ya. lumayan ya. Itu gimana kira-kira Mbak Luki? Betul, betul. Itu sangat stres banget. Apalagi pada Mhm. anak-anak gitu kan. Iya, Di usia mereka butuhnya eksplorasi, betul. sosialisasi, Iya, ya, iya. Mhm. ketemu teman-teman, Mhm. menyalurkan hobi, gitu kan ya. Mhm. Ketemu dengan teman-teman sebaya. Tetapi karena pandemi mungkin semua itu harus terbatas. Tapi bukan Mhm. berarti di dalam keterbatasan itu jadi tidak bisa sama sekali, begitu. Mhm. Nah, memang yang rentan dialami anak-anak itu adalah ya ketika stres ini tidak bisa Mhm. terkelola, bisa Iya. menjadi mengakibatkan emosinya menjadi kurang stabil gitu. Mhm. Misalnya menjadi mudah marah, Iya. kemudian mudah tersinggung gitu. Nah, ini yang harus dikenali sebenarnya oleh keluarga ataupun orang tua perubahan-perubahan ini Mhm. gitu. Berarti anggota Nah, keluarga kita harus yang lebih peka ya? ya peka dan Mhm. memberi perhatian lebih gitu kepada anak-anak, Mhm. menjelaskan ya ini situasinya adalah situasi pandemi, kenapa Mhm. kita harus membatasi diri dulu, kenapa kita pakai Mm-mm. masker setiap keluar gitu. Nah, Mhm. ini yang harus dijelaskan kan karena Ya. anak-anak mungkin belum paham gitu ya. Iya, Nah, betul. sehingga anak-anak lebih aman juga gitu. Selain itu memang ya kita mencoba untuk terbuka kepada anak-anak gitu, menanyakan Mhm. kondisi perasaannya gimana gitu kan. Tadi perubahan dari offline, online, PTM, Iya. sekarang pun Hmm. online lagi. Aduh, Mhm. itu perubahannya luar biasa signifikan kan bagi anak-anak. Betul. Jadi kita tanyain, "Deh, Mhm. perasaan kamu gimana? Kamu di sekolah seperti apa?" gitu ya. Mhm. Dan tadi yang terkait dengan anak-anak kan butuh untuk tetap bersosialisasi ya. Iya, Mbak Jadi Luki, tetap betul. kita berikan wadah itu, misalnya tetap Mhm. stay connected gitu. Jadi Iya. anak-anak kita kasih Zoom mungkin sama teman-temannya gitu Mhm. Iya, ya, iya. video call bareng atau sama keluarga besar, sepupu-sepupu Iya. gitu. Mhm. Mhm. Oke. Iya ya, Ya. jadi banyak hal yang Oke. bisa dilakukan ya, karena kita aja yang dewasa Ya, kan, misal contoh webinar berjam-jam pasti lumayan jenuh kan, apalagi mereka yang setiap iya, hari loh Mbak Luki. Iya. Iya kan? Betul ya dok ya? Wah, betul sekali. Luar biasa. Betul gitu. sekali itu. Betul, Dampaknya betul. udah luas gitu ya. Dampaknya Iya. luas, bahkan mempengaruhi psikologi anak-anak. Benar. Jadi mereka Ya, udah ya, senang ya. ketemu Iya, teman-temannya di PTM, sekarang ada situasi seperti Oh, ini. ya. iya, tiba-tiba Iya. harus online lagi. Betul ya. Ya, Memang yang jelas kata kunci Hmm. awalnya adalah aha, protokol kesehatan. Jadi protokol kalau semuanya kesehatan. melakukan protokol kesehatan dengan baik, Mhm. yang mau belajar dia akan bisa berjalan dengan baik. Yang Iya. mau ekonomi katanya ya dia bisa berjualan dengan baik. Mhm. Cuman jangan sampai abai dengan prokes. Iya. Itu saja. Jangan abai dengan prokes ya, Itu teman baik. saja kata Mhm. kuncinya ya. Mhm. Pokoknya kalau Anda sudah prokes dengan baik, Mhm. pasti gitu. Iya. Ya, Kita harus berdamai dengan COVID ya. harus berdamai dengan COVID gitu loh. Katanya Ya. mau ekonomi mau berjalan dengan Iya, baik, betul. maunya apanya perbaikan ekonomi. Dikasih jualan sudah. Mhm. Acara adat sudah Sudah jalan juga. berjalan. Mhm. Cuman apa iya semua tidak abai ini? Pasti banyak yang abai. Hmm. Pasien saya juga saya temukan seperti itu kok. Aduh dok tiang batuk pilek niki, anak lingsir niki ya, Iya. orang tua-tua gitu. Acara adat juga banyak sudah benar protokol kesehatannya. Saya Iya. kejar langsung udah pakai masker sudah dok apa nggak di dagu? Iya Cara sih. pemakaiannya akhirnya kan ternyata cara ya. pemakaian, kan? Iya, iya. Jadi di situ yang sering terjadi Hmm. ya. Jadi kita abai ya kata kuncinya dah. Kalau udah prokes dengan baik, saya jamin. Hmm.
Apalagi vaksinasi ya. Iya. Apalagi kita sudah tervaksinasi, itu kan jauh lebih aman terhadap daya tahan tubuh kita, ditambah dengan prokes protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Betul. Kalau toh pun kita tertular karena efektivitas vaksin tidak ada yang 100%, kita tertular, kita akan gejalanya sangat-sangat ringan. Betul ya. Jadi teman baik jangan lupa ya untuk booster ya. Iya, vaksinasi harus. Jadi protokol kesehatan plus lengkapi diri kita dengan vaksinasi COVID-nya gitu loh. Itu tujuannya baik. Karena kalau kita berpikir sekarang sudah divaksin nih, ngapain masih pakai masker? Ngapain harus sampai 3 kali sampai 4 kali gitu. Nah, ya ini kalau kita mau melakukan upaya pencegahan, itu bukan hanya vaksin. Tetap harus ada upaya yang lain. Betul. Vaksin itu bukan satu-satunya upaya. Prokes juga bukan satu-satunya upaya. Jadi kalau digabungkan semua itu kayak barrier cheese dia. Berlapis-lapis dia. Semakin banyak dilapisi, semakin kuat, semakin kokoh gitu loh. Jadi protokol kesehatan kita jalani, kemudian tambahkan kekuatan daya tahan tubuh kita dengan vaksin secara pasti. Aktifnya ya istirahat, makan yang bergizi, olahraga jangan lupa. Ya udah itu, jadi jalani aja ya. Betul, dengan happy untuk memperbaiki mental kita, jasmani kita dengan olahraga dan makan yang bergizi. Dan saya yakin kita akan selesai kok dengan semua ini, tapi harus bersama-sama berangkulan tangan. Iya, betul, nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kuncinya gitu. juga di diri sendiri ya, Dok. Betul. Jadi kayak yang tadi kan prokes ya diri sendiri diri juga sendiri udah dulu gitu loh. Mulailah itu, kan? dari diri Anda sendiri, mulai dari hal kecil-kecil membiasakan diri pakai masker, mulai hari ini. Mulai hari ini pakai masker hal yang sederhana dari diri kita sendiri. Betul. Setelah itu mulailah ajak orang-orang yang kita cintai. Wah, saya sampai lupa nih nyapa, ada Mbak Wita sama siapa ya itu? Ini fans club saya semua nih, Mbak Wita. Ternyata ada fansnya Dokter Gung ya. Halo, makasih, Mbak Wita. Selamat pagi menjelang siang ya. Itu sejawat dokter lagi tuh. Hadir juga. Thank you ya. Oke, jadi berarti vaksinasi kan sudah berjalan ya. Capaiannya juga udah tinggi banget ya di udah bagus. Nggak perlu khawatir sebenarnya kita kan, Dok. Iya. Untuk ini. Iya. Tidak khawatir dalam artian jangan abai itu jangan aja. Abai, iya, nanti kalimat-kalimat itu nanti nggak usah khawatir lah, kita udah divaksin, nggak usah pakai masker gitu lagi nanti jawabannya enggak, salah lagi. Protokol kesehatan masker ini tujuannya untuk menghindari kita supaya tidak tertular. Oke. Tetapi vaksinasi ini karena tidak ada yang 100% efektivitasnya, otomatis masih ada chance, ada kesempatan kita akan tertular. Tetapi begitu kita tertular, kita akan mendapatkan gejala yang sangat jauh ringan. Betul. Tapi kalau daya tahan tubuh kita sudah disupport juga dengan olahraga, makanan yang bagus, bergizi, kita pun mungkin tertular, tapi bisa jadi tanpa gejala. Itu yang penting ya. Dan saya yakin banyak yang sudah tertular kok. Mungkin kita sudah pernah tular, tapi karena kita tidak ada gejala sehingga kita tidak melakukan testing. Betul. Sekarang begitu muncul gejala, Anda lakukan testing. Iya. Dan coba kalau kita screening sekarang semua, coba ke pasar. Wah. Tuh, pasar tradisional. Jumlahnya per hari itu mungkin ada 5.000 orang lalu lalang di sana. Coba screening ke 5.000 orang itu. Mungkin saja kita mendapatkan 20% yang positif. Iya, betul ya. Mungkin saja ada mereka tidak bergejala loh. Nah, mungkin saja kan? Iya. Ya karena tidak kita lakukan screening itu secara masif. Kalau itu lakukan secara masif, ya mungkin lain ceritanya. Muncul lagi ya. Iya, sama kayak sekolah kemarin kan. Kenapa sekolah sampai ditutup gitu ya? Karena memang ada ketemu satu dulu yang positif. Gara-gara dia demam, batuk pilek kan? Iya. Oleh orang tuanya, aduh takut nih anak saya kenapa-kenapa gitu ya. Di testing lah kan? Nah, itu kan positif. Kemudian di tracing? Iya, pemerintah kan tidak panik. Pemerintah kan sesuai dengan tugasnya. Begitu ada kasus positif, apalagi sistemnya sudah masuk di dalam NAR, new all record online, masuk ke database kita, lah ada anak positif. Di mana sekolahnya? Di SMA tertentu. Iya, kita cari ke SMA tersebut. Berapa orang yang diajak kontak satu kelas? Kita ambil satu kelas. Padahal nggak bergejala. Diambil 40, loh kok 15 yang positif ternyata. Ya, akhirnya begitu. Berarti sudah terjadi penularan di kelas tersebut. Loh kok bisa terjadi penularan? Mungkin saja mereka abai lagi dengan prokesnya, ngobrol sama temannya karena tumben nih. Nah ini ya seperti gini ya Mbak Luki ya, mereka
rindu ketemu dengan teman-temannya, gitu Iya. ya. Begitu mereka rindu dengan teman-temannya, abai lupa deh. lagi ngobrol, jaraknya deket, apalagi Apalagi makan bersama. makan bersama. Jadi di situ euforianya sudah Iya. dapet, tetapi lupa dengan prokesnya. Akhirnya terpaparlah di kelas tersebut. Nah, itu yang situasinya saat ini. Ya, mudah-mudahan kita sih berharap beberapa waktu ke depan ini sekolah bisa dibuka kembali ya. Mudah-mudahan ya, Dok, Dengan ya. lebih kita belajar dari pengalaman ya. Betul. Belajar dari pengalaman bagaimana melakukan prokes dengan baik. Oke, wah luar biasa lengkap sekali ya dari Pak Dokter, dari Mbak Luki nih, karena waktu kita juga nggak lama nih ya. Saya mau minta closing statement dulu dong dari Mbak Luki tentang episode perdana kita ya hari ini, COVID-19 gelombang ketiga, waspada boleh, panik jangan. Silakan Mbak Luki. Closing statement-nya, ya, jadi seperti pembuka tadi ya, bahwa cemas, kemudian rasa khawatir itu adalah respon naluriah kita gitu ya, sebagai manusia terhadap yang tidak dapat kita prediksi. Maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk menyadari bahwa perasaan-perasaan atau emosi negatif tersebut, kemudian kelola, kemudian juga mengontrol atau mengendalikan hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi seperti tadi, yang bisa kita kontrol kan adalah melakukan prokes, kemudian juga beraktivitas, ya, kemudian tidak merasa terbatas dengan situasi ini gitu. Jadi tetap tadi ya bahwa ada hal-hal kok yang tetap bisa kita lakukan untuk diri kita. Jadi seperti itu. Jadi untuk siapapun yang mungkin saat ini sedang terkonfirmasi positif, sedang melakukan isoman gitu ya. Jadi buatlah isoman ini menjadi momen yang menyenangkan gitu ya. Seperti kata momen Pak refleksi Dokter, diri juga ya, kayaknya bagus. Iya, betul, momen refleksi diri, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita lakukan gitu ya, yang selama masih dalam protokolnya gitu. Jadi semoga teman-teman yang sedang positif juga lekas sembuh, kemudian fit kembali dan bisa beraktivitas kembali. Baik, jadi ya seperti judul hari ini ya Bu ya. Iya betul waspada ya. boleh, panik jangan. Terima kasih banyak Mbak Luki. Kalau dari Pak Dokter sendiri closing statementnya apa nih Dok? Iya, kalau dari saya sudah ya hampir mirip ya dengan Mbak Luki tadi ya. Pokoknya jangan panik lah. Jangan panik. Ini kalimat yang sangat apa ya? Kalau dibilang tidak keras, tapi harus kita sikapi ya. Nggak usah panik. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga diri masing-masing lah. Jangan panik, jaga diri. Jaga diri masing-masing. Kalau emang harus Anda pakai bekerja, Anda harus bertugas kemanapun, Anda harus berjualan ekonomi. Pokoknya jangan salahkan orang lain jika Anda positif. Artinya, jangan menyalahkan orang lain. Iya, karena Anda yang harus menjaga diri Anda masing-masing ya. Dengan cara apa? Jalankan prokes. Satu, tetapkan prokes, lakukan prokes. Yang kedua, SIM-nya harus ada. Vaksin ya. Apalagi booster yang sekarang harus ada yang ketiga. Ya, memang tidak wajib, tetapi itu alangkah baiknya kalau memang dilengkapi, karena dia tidak akan bisa memproteksi kita seumur hidup. Betul. Ya, jadi berlapis-lapis lagi diberikan. Ya, karena ini masih sifatnya emergency use authorization, jadi masih bijaki untuk pemberian secara emergency. Itu, jaga diri masing-masing, jangan panik. Kemudian ini harus bersama-sama. Kita harus bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini. Ya, tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa cuma masyarakat saja. Betul. Harus saling merangkul, saling berkoordinasi, saling support. Ya, jadi kalau kita bekerja bersama-sama, saya yakin semua akan lebih ringan, saling support seperti ini. Betul, ya, apalagi untuk di Kota Denpasar, kita tanggal 27 ini udah HUT loh, yang ke-234 loh. Denpasar sudah berulang tahun yang ke-234, itu umur yang nggak muda. Ayo, mari kita bersama-sama, saling rangkul untuk semangat kita. Kotaku rumahku. Jadi mari kita bangkit bersama-sama. Kita harus bisa selesai dari pandemi ini di Kota Denpasar. Kita sangat mencintai Kota Denpasar ini yang di 233 ini 234 ini. 234. Jadi Denpasar ini akan semakin maju, semakin jaya. Kita mungkin mudah-mudahan bisa kota pertama yang nanti bebas dari pandemi. Kan gitu ya harapan kita ya. Tapi harus semangat, kita harus optimis untuk semua itu. Ya, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, ini adalah episode perdana. Jadi
Untuk episode berikutnya, jadi rencananya program rilis ini akan tayang setiap hari Rabu dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah hebat ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode perdana kami. Nantikan episode berikutnya dan akan saya tutup dengan pantun. Kirim barang ke kantor pos, jangan lupa diberi nama. COVID bukan sekedar mitos, ini virus beneran ada. Wah. Jalan-jalan ke Karangangker, angan-angan sih ke Bukit Jati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan stay healthy. Sampai jumpa teman baik. Terima kasih Mbak Luki, Pak Dokter, teman-teman. Salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih teman baik.